yang terkait sebagai turunannya, seperti itu. Nah, berbicara tentang atom sendiri itu baru ditemukan atau sebenarnya sebelum atom itu ditemukan, terlebih dahulu flashback ke sejarah Yunani ya. Ada sebuah kota yang namanya Ionia. Ionia itu adalah pusat peradaban, di mana di situ adalah kebudayaan timur dan kebudayaan barat bertemu pada waktu itu tentunya. Jadi pandangan-pandangan antara filsuf dan ilmu pengetahuan itu menjadi satu. Jadi intinya fisika, kimia itu awal-awalnya adalah ilmu filosofi gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan flashback kembali gitu ya, awalnya para ilmuwan belum menentukan apa itu hakikat zat, bagaimana itu zat, lalu bagaimana itu atom belum diketahui. Tapi berkembang, akhirnya sampai saat ini gitu ya, meskipun kita tidak bisa melihat secara langsung atom itu wujudnya bagaimana, tapi kita bisa mempelajari dan merasakan. Jadi apa ya istilahnya atom itu tidak bisa dilihat oleh kita, tapi sifat-sifatnya dapat dipelajari dan dapat gejalanya dapat kita rasakan gitu ya. Jadi itu atom. Assalamualaikum Nah warahmatullahi kalau wabarakatuh. misalkan ini kita berbicara tentang struktur atom Waalaikumsalam ya, warahmatullahi Stockfield Chicago wabarakatuh. pada Desember 2. Suara saya jelas atau keputus-putus ya? Soalnya ini kayaknya ini apa namanya? Sinyal saya jelek banget ya. Tadi mau nyambung aja susah. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya udah kalau jelas. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman sudah bersedia hadir di siang hari ini ya. Siang-siang enaknya buat tidur, tapi saya ajak buat kuliah gitu ya. Mohon maaf ya, tadi saya masih ada keperluan ke Kediri. Jadi apa ya? Nyampe tadi jam 1:30, jam 1:30 gitu ya. Jadi saya buat siap-siap dulu gitu ya. Ini hari ini kita masih melanjutkan ya tentang apa yang kita bahas di minggu yang lalu, dan rencananya untuk minggu depan itu kita adakan UTS gitu ya. Nah, UTS-nya nanti di jam yang tanggal sesuai yang teman-teman sepakati, terus semuanya pada dasarnya UTS-nya online ya, offline. Jadi di kelas masing-masing dengan seperti ya kayak ujian biasalah gitu ya. Nanti bisa di jam perkuliahan teman-teman yang asli ya, bukan jam segini ya, lebih pagi lagi gitu. Nah, terus materinya masih beberapa sudah saya upload ya di e-learning, jadi silakan nanti kalau mau melihat materi-materinya, dan juga babnya nanti itu diawali dari bab ya atom, inti atom, mulai dari masa atom, ukuran inti, masa inti atom, terus inti atom, terus masa inti atom, ukuran inti atom, terus sampai ke pembahasan radioaktivitas gitu ya. Nah, nanti boleh membawa kayak cheat sheet gitu ya. Saya nyebutnya nggak contekan tapi cheat sheet. Jadi mungkin teman-teman mau nyatet rumus atau mau nyatet apa terserah gitu ya, 1 lembar itu dimanfaatkan aja gitu. Terus soalnya ada soal konsepnya, ada soal isainya ya soal hitungan gitulah, tapi ya nggak hitungan yang nggak terlalu rumit lah ya, yang memang ada di situ ya, terkait dengan masa inti, ukuran inti, terus radioaktivitas, terus peluruhannya sampai peluruhan alfa aja, nggak pakai peluruhan beta gitu ya. Terus itu mengenai UTS. Nah, kemarin kita juga sudah membahas ya sampai ke peluruhan alfa. Nah, hari ini saya akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai ke peluruhan beta, gamma, terus sedikit masuk ke detektor gitu ya. Bentar. Nggak bisa. Gimana nih ceritanya?
Tapi kok nggak bisa di-sharing ya? Bentar ya teman-teman ya, saya agak kurang bisa nge-sharing ini. Kenapa ini? Oke, baik. Ini melanjutkan yang kemarin ya, membahas mengenai peluruhan sinar gitu ya, di mana kemarin kita sudah sampai ke pembahasan di peluruhan alfa gitu ya. Pembahasan peluruhan ini gitu ya, sebenarnya apa ya istilahnya ya, jadi satu rangkaian dengan pembahasan radioaktivitas gitu ya, dimana kalau misalkan kita lihat ya kemarin di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas, yaitu kalau misalkan radioaktivitas ini membuat sebuah penemuan juga, terutama pada dunia bidang medis gitu ya. Penemuan sinar Roentgen atau sinar X gitu oleh William Roentgen yang membuat Henry Becquerel gitu ya, yang membuat seorang ilmuwan yang namanya Henry Becquerel ini menyelidiki asal-usul sinar X tersebut dan juga gejala fluoresensi gitu ya. Nah, kemudian didefinisikan sendiri bahwa gejala fluoresens itu adalah sebuah gejala di mana suatu benda itu dapat memancarkan cahaya yang berbeda ketika menerima cahaya dari luar atau menerima tembakan dari aliran partikel gitu ya. Nah, ternyata dalam penyelidikan itu secara kebetulan si Becquerel ini menemukan bahwa ada senyawa uranium yang menunjukkan keaktifan radiasi tertentu dengan daya tembus yang sangat kuat, seperti sinar X, meskipun senyawa uranium ini tidak disinari terlebih dahulu. Dan ini berarti tanpa terkena sinar, ya, tanpa terkena sinar X gitu ya, tanpa terkena sinar matahari juga gitu ya, bahan uranium ini tetap bisa menghasilkan sinar yang bisa menembus seperti halnya sinar X tersebut. Nah, pemancaran sinar tembus atau yang disebut sinar radioaktif secara spontan oleh inti-inti yang tidak stabil. Contohnya inti yang tidak stabil apa? Contohnya inti yang tidak stabil adalah inti yang bernomor atom berat ya. Contohnya uranium salah satunya. Itulah yang dinamakan radioaktivitas gitu ya. Jadi ceritanya radioaktivitas itu seperti itu. Kemudian bagaimana sebuah eksperimen yang ditemukan oleh suami istri pasangan Marie Pierre Curie gitu ya, ada menemukan polonium dan radium di mana di situ adalah dia menemukan unsur baru gitu ya, tidak hanya uranium saja yang bisa berlaku demikian gitu ya. Terus jenis-jenis sinar radioaktif gitu ya, ditemukan beberapa hal, yaitu di situ berdasarkan daya tembusnya, urutan daya tembusnya diawali dengan sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma gitu ya. Kemarin juga sudah saya tunjukkan bahwa sinar alfa itu punya sifat-sifat. Sinar alfa dihasilkan oleh pancaran partikel alfa tentunya ya, dari sebuah sumber radioaktif. Terus ternyata sinar alfa itu tidak lain adalah sebuah inti atom helium, di mana inti atomnya itu memuat massa sebesar 4 ya. Di antara dua muatannya adalah proton gitu ya. Seperti itu. Jadi sinar alfa itu bisa memiliki daya tembus, tapi dia lemah daya tembusnya dibandingkan sinar yang lain. Kemudian sinar alfa itu mempunyai daya ionisasi yang paling kuat, sebab muatannya paling besar, gitu ya. Nah, ternyata sinar alfa itu bisa dibelokkan oleh medan magnetik dan medan listrik, gitu. Nah, ini berbeda dengan sinar beta, gitu ya, di mana jenis-jenis sinar ini memiliki sebuah sifat yang berbeda dengan sinar alfa gitu ya. Sifat spektrum sinar beta lebih pada dia sifatnya kontinu ya, dari energi 0 sampai energi maksimumnya gitu ya. Dan sinar beta ini dihasilkan oleh pancaran
partikel-partikel beta. Ternyata partikel beta ini tidak lain adalah elektron. Elektron yang berkecepatan tinggi dan bermuatan satu elektron. Nah, radiasinya gitu ya, radiasinya kita bisa menyimpulkan bahwa radiasi sinar beta ini lebih besar dari sinar alfa, tapi kurang dari sinar gamma. Sehingga kemampuan daya tembusnya juga demikian, berdasarkan urutan daya tembusnya, bahwa sinar alfa itu kurang dari sinar beta, tapi sinar beta kurang dari sinar gamma. Ini berdasarkan daya tembus ya. Kemudian sinar beta ini dibelokkan oleh medan magnetik dan listrik. Bisa dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnetik karena masanya kecil. Nah, jejak partikel beta dalam bahan itu berkelok-kelok dan kecepatan partikelnya sekitar 0,32 kandela sampai 0,9. Ini lebih besar sedikit daripada sinar alfa yang memiliki maksimumnya 0,07 kandela ya. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat pada teori peluruhan beta gitu ya, ini yang membuat terlebih ini ya, sebuah teori gitu ya, namanya Fermi. Fermi itu mengusulkan bahwa sinar beta itu terdiri dari 3 benda, yaitu inti, elektron, dan neutrino. Nah, ini kemarin sudah dibahas dikit ya, di mana peluruhan alfa itu merupakan pemancaran elektron, sehingga kalau misalkan kita lihat gitu ya, untuk mempertahankan kekekalan momentum kekekalan muatan, untuk mempertahankan kekekalan muatan, yaitu muatan total sebelum dan sesudah peluruhan itu biar sama, gitu ya. Maka perubahan muatan seperti ini berarti bahwa sebuah elektron negatif itu harus dipancarkan. Nah, dengan demikian ketika sebuah elektron negatif dari neutron itu dipancarkan, dia akan menjadi sebuah inti anak yang baru, yaitu sebuah proton. Jadi ketika satu neutron ya ini meluruh, dia akan menjadi satu proton plus satu elektron negatif ya. Kemudian ketika ini disebut dengan elektron meninggalkan inti ya, atau ini disebut dengan partikel beta gitu ya. Nah, partikel betanya itu yang ini ya. Nah, peristiwa ini disebut dengan pemancaran elektron ya. Ini jadi pemancaran elektron. Pemancaran elektron. Nah, yang seperti ini pemancaran elektron. Kemudian ada yang begini, kemarin saya tuliskan ya. Ini ada proton. Proton sebagai inti induk, kemudian dia ketika meluruh dia jadi neutron, dan dia ditambahkan di sininya ini 0, ini plus 1, bukan min 1 ya. Ini artinya dia memancarkan positron. Jadi proton yang memancarkan positron dia akan berubah jadi inti anaknya adalah sebuah neutron, dan neutron yang memancarkan elektron dia menjadi proton gitu ya. Nah, peristiwa di sini juga sama-sama peluruhan betanya gitu ya. Jadi mau memancarkan elektron maupun memancarkan positron itu sama-sama disebut dengan peluruhan beta, gitu ya. Nah, penangkapan semua inti berat ya, inti berat itu yang memiliki inti yang nomor masanya lebih dari 200 atau nomor atomnya lebih dari 82 ya, Z-nya yang lebih dari 82 misalkan, itu tidak stabil karena intinya itu kelebihan proton maupun neutron. Nah, untuk mencapai stabil, inti itu harus memancarkan partikel alfa, ya. Nah, sehingga jumlah proton itu dan neutronnya dalam inti masing-masing itu bisa berkurang. Nah, itu bisa ada di itu semua kalau misalkan kita membahas tentang peluruhan alfa. Nah, kalau peluruhan beta, gitu ya, kita harus tahu ada pemancaran elektron, ada pemancaran positron, dan juga ada penangkapan elektron. Maksudnya penangkapan elektron itu apa gitu ya? Penangkapan elektron ini kalau yang ini tadi kan peristiwa pemancaran ya. Penangkapan elektron ketika ada satu proton gitu ya, ditambahkan dengan satu elektron positif, satu elektron negatif ya karena dia memancar gitu ya. Kok nggak bisa dihapus?
Oke, tidak bisa dihapus ternyata. Ya wis lah. Ini negatif ya, ini elektronnya negatif. Nah, ini akan menjadi satu neutron. Nah, ini yang disebut dengan penangkapan elektron gitu ya. Jadi inti anak menjadi inti induk gitu ya. Jadi dibalik gitu ya, reverse-nya gitu ya. Itu disebut penangkapan. Kalau yang ini tadi pemancaran atau pelepasan gitu ya. Nah, di sini gitu ya, sebentar ya teman-teman ya. Saya close dulu karena ini kok nggak bisa dihapus ya. Bentar. Nggak bisa ya, kenapa? Ya, tetap, woi. Ya Allah, tidak bisa dihapus ya. Ya, kayaknya ini nggak bisa dihapus ya. Tapi intinya adalah yang ingin saya sampaikan, kemarin kita sudah sampai ke penjelasan di peluruhan alfa, peluruhan beta, gitu ya. Dan di peluruhan beta itu lebih kepada bagaimana sebuah pemancaran elektron atau pemancaran positron. Dan juga penangkapan elektron, gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan yang terkait dengan peluruhan sinar beta, gitu ya, sebuah inti yang meluruh dengan memancarkan sinar beta itu tidak akan berkurang nomor masanya ya. Sehingga teman-teman lihat kalau misalkan lihat kan di atas yang nomor di atas itu ya yang nomor kecil di atas itu kan nomor massa ya. Dan nomor yang di bawah itu kan nomor atom ya. Nah, di situ kalau misalkan teman-teman melihat ya selalu yang dioperasikan adalah yang di bawah ya. Kalau misalkan ada sebuah ini ya, ada sebuah peluru, ada sebuah nggak nampak ya. Oh, main. Oke. Jadi kalau misalkan sebuah inti yang meluruh dan memancarkan sinar beta itu tidak akan berkurang nomor massanya, tetapi nomor atomnya akan bertambah 1 gitu ya. Jadi jika sebuah inti induk itu katakanlah sebuah inti induk itu disimbolkan dengan X gitu ya. Jadi ini adalah inti induk X gitu ya. Di sini A itu adalah nomor masanya ya, nomor massa si induknya gitu ya.
Nah, di sini yang di bawah biasanya disimbolkan dengan Z, ini adalah nomor atomnya. Jadi ini adalah nomor massa ya. Ini adalah massa, nomor massa, dan yang di sini adalah nomor atom. Nah, di sini nomor atomnya bisa bertambah 1, tapi nomor massanya tidak akan berkurang gitu ya. Jadi kalau misalkan dia memancar jadi sebuah inti anak gitu ya, katakanlah ini berubah ya, si inti induk X-nya ini akan berubah jadi inti Y, yaitu inti anak Y gitu ya. Sini Y, maka yang akan berubah adalah di sini. Ini Z-nya -1 atau +1 ya, memancarkan elektron atau memancarkan positron gitu ya. Di sini nomor massanya. Di sini bisa berupa partikel betanya gitu ya. Dan ini adalah neutrinonya gitu ya. Ini kemarin sudah saya bahas bahwa partikel beta itu sebenarnya terdiri dari 3 hal, yaitu inti, elektron, dan juga neutrino. Nah, pada peluruhan sinar beta ini bukanlah suatu elektron orbital atau bukan sebuah elektron yang bergerak mengitari inti atom pada suatu orbit tertentu ya. Tapi elektron yang dimaksud itu adalah elektron yang diciptakan di dalam inti itu sendiri. Jadi teman-teman jangan salah konsep ya, jangan miskonsepsi atau jangan salah kira. Kalau kan saya sering ya menjelaskan memang kalau misalkan di atom itu kita misalkan penggambaran atom itu kan atom itu terdiri dari elektron yang mengitari sebuah inti atom, di mana inti atom ini ada proton dan juga neutron kayak gitu ya. Nah, elektron yang dimaksud bukan elektron yang mengitari yang ada di orbit itu ya, bukan. Tapi elektron yang dimaksud di sini yang diceritakan bisa memancar elektronnya atau bisa memancar positronnya gitu ya. Ini adalah elektron yang diciptakan di dalam inti itu sendiri gitu ya. Sebagai contoh misalkan karbon 14 ya. Karbon bernomor massa 14. Itu ya karbon 14. Nah, ini karbon 14 itu bisa apa ya istilahnya ya? Bisa mengalami peluruhan gitu ya. Peluruhan partikel beta dari karbon 14 ini gitu ya. Ini kalau misalkan dilihat ya, karbon 14 itu nomor massanya 14, nomor atomnya dia nomor atomnya 6. Jadi 14 ini 6 C karbon, dia bisa meluruh menjadi karbon 7 ya. Ini nomor massanya tetap 16, tapi karbonnya bertambah elektronnya ya. Bertambah meluruh partikel betanya gitu ya. Jadi di sini nomor atomnya berubah menjadi +1, ditambah ini adalah nomor partikel betanya yaitu berupa elektron. Di sini melakukan pelepasan elektron atau pemancaran elektron dan menghasilkan juga neutrinonya. Nah, di sini nomor massa kalau teman-teman memperhatikan nomor massanya ini kekal ya. Awal di sini 14, jadinya di sini juga 14 gitu ya. Demikian juga dengan intinya. Intinya di sini awalnya 6 berubah jadi 7 gitu ya. Karena ini dari sini kan nomor atomnya +1 ya, karena dia kelebihan karena kan sudah memancar 1 elektronnya. Jadi di sini intinya ini kelebihan gitu ya. Jadi dia bisa 7, tapi 7 ini juga tampak juga ya bahwa kita itu ada perbedaan. Kalau misalkan di nomor massa itu kekal, tapi hukum kekekalan energi tidak dipenuhi oleh peluruhan partikel beta ini. Karena itu tadi, ketika melepaskan 1 elektron, maka dia jadi nomor atomnya jadi positif 1 gitu ya. Nah, di sini pada tahun 1930 karena ya itu tadi sebuah percobaan sesuatu percobaan gitu ya bisa menunjukkan bahwa momentum itu tidak kekal gitu. Pada tahun 1930 yang namanya Wolfgang Pauli itu mengusulkan suatu solusi bahwa kemungkinan selain partikel beta muncul lagi satu partikel baru yang tidak mudah untuk dideteksi gitu ya selama peluruhan partikel beta tersebut. Nah, partikel baru itu yang disebut dengan neutrino atau biasanya dilambangi dengan huruf V ini ya. Ini adalah partikel baru yang munculnya setelah Pauli memberikan
sebuah tanggapan atau gagasannya gitu ya. Nah, pada tahun 19 sekitar itu, setelah itu gitu ya, Enrico Fermi atau yang namanya Fermi tadi gitu ya, itu mengerjakan suatu teori yang lebih terperinci, yaitu mengenai peluruhan beta, di mana neutrino itu memiliki muatan 0 dan juga massa diam 0 gitu ya, seperti yang ditunjukkan di slide yang sudah saya bagikan itu ya, yang dilakukan oleh Fermi. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan bagaimana sebuah peluruhan sinar gamma. Kalau kita tahu sendiri, sebenarnya sinar gamma itu adalah foton-foton atau kuanta atau paket energi yang memiliki energi sangat tinggi, gitu ya. Seperti halnya dia bisa kayak atom juga, gitu ya. Atom sendiri kan dapat berada dalam keadaan yang tereksitasi, gitu ya. Nah, ketika inti itu bisa melompat ke keadaan yang lebih rendah atau ke keadaan dasarnya, inti tersebut bisa memancarkan foton. Karena sinar gamma itu tidak memiliki nomor massa dan nomor atom, dia tidak punya nomor massa dan nomor atomnya 0 gitu ya, maka pemancaran sinar gamma itu tidak menyebabkan perubahan nomor massa dan nomor atom pada inti induk gitu ya. Kalau yang sebelumnya tadi di peluruhan alfa yang berubah adalah semuanya ya bisa berubah ya, berkurang gitu ya. Nah, kalau yang di beta itu yang berkurang nomor yang bisa bertambah nomor atomnya gitu ya, nomor massanya tetap gitu ya. Nah, di peluruhan sinar gamma itu tidak menyebabkan perubahan nomor massa maupun nomor atom pada inti induk. Dengan kata lain, inti anak itu sama dengan inti induk, atau bisa dianalogikan tidak terjadi inti baru pada pemancaran sinar sinar gamma gitu ya. Dalam beberapa kasus inti itu dapat tinggal dalam keadaan yang tereksitasi selama beberapa saat sebelum inti itu memancarkan sinar gamma. Nah, inti itu yang disebut dalam keadaan metastabil. Dan inti itu yang disebut dengan suatu isomer gitu ya. Nah, kalau misalkan kita memperhatikan gitu ke pembahasan tentang sinar gamma, maka kita akan masuk ke pembahasan bagaimana sinar gamma itu memiliki beberapa sifat umum. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, dia berupa gelombang elektromagnetik kuanta-kuanta energi. Kemudian dia netral dan memiliki spektrum yang diskrit. Dia tidak mengubah inti atom, tidak mengubah nomor atomnya, tidak mengubah nomor massanya, ya, Z-nya tetap, A-nya tetap, gitu ya. Dan waktu paruhnya atau half time-nya itu lebih singkat relatif terhadap alfa dan beta, gitu ya. Daya penetrasinya otomatis tinggi karena daya ionisasinya relatif rendah dibandingkan alfa dan beta. Dan sinar gamma ini tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet, gitu ya. Nah, ini digambarkan seperti ini kemarin ya. Ini nggak tahu ini kenapa nggak bisa dihapus gitu ya, mohon maaf. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa sinar gamma itu tidak serta-merta dia itu hadir seperti sinar alfa dan sinar beta. Jadi kalau sinar alfa itu dia itu kayak apa ya, hadir bisa sendiri gitu ya. Sinar gamma ini sebenarnya tidak hadir sendiri gitu loh. Jadi dia itu kayak apa ya istilahnya ya, bisa dibilang dia keberadaan sinar gamma ini setelah terjadinya peluruhan beta gitu loh. Gitu. Jadi digambarkan seperti itu pada penjelasan yang ada di slide ini gitu ya. Dimana kalau sinar ini gamma itu terjadinya setelah terjadinya peluruhan sinar beta, atau bisa juga terjadi setelah peluruhan sinar alfa gitu ya. Itu bisa saja seperti itu. Nah, kemudian sebentar. Ini kenapa ya? Jadi begini, ya sudahlah. Alternatif pemancaran energi dalam keadaan tereksitasi itu bisa dilakukan dengan sinar gamma atau konversi internal.
kemudian pembentukan pasangan internal. Nah, dari ketiga alternatif tadi, maka pelepasan sinar gamma itu merupakan kasus yang paling banyak, gitu ya. Nah, koefisien absorpsi dari sebuah foton itu digambarkan melalui sinar X dan gamma. Bila melalui bahan akan mengalami proses penyerapan dan hamburan. Nah, contohnya eksperimennya adalah Compton, fotolistrik, dan juga produksi pasangan. Nah, pengurangan intensitas yang terjadi secara umum itu bisa mengikuti hukum eksponensial. Nah, ini besar dari delta I dari intensitasnya adalah sebesar ini ya, min UL delta X, di mana I-nya ini sama dengan intensitas awal dikalikan eksponensial dari UX-nya, gitu ya. Nah, di sini sorry, jadi tidak jelas. Kalau dirumuskan seperti ini jadinya. Jadi rumus intensitas itu sama dengan ketetapan Planck. Harusnya hanya ini Haber ya. Kalau ketetapan Planck-nya. V itu frekuensi dan flux itu adalah partikel datang per satuan luas. Jadi ketika ada berapa luas dari partikel yang disinari gitu ya, yang dipancarkan, nah itu nilai fluxnya adalah partikel datang per satuan luas. Nah, di sini nilai dari koefisien absorpsi itu digambarkan sebagai U. U itu adalah koefisien absorpsi ya teman-teman ya. Jadi nilai dari U untuk absorpsinya adalah nomor atom elektron dikalikan dengan U. U di sini adalah ini, maksudnya mu-nya ya. Ini U ini dimasukkan nilai mu-nya sehingga nanti untuk mu dari absorpsi massanya itu adalah ini ya hasilnya. Besarnya kita bisa memasukkan dari nilai Z dan nilai A dikalikan dengan banyaknya ya atau berapa banyak partikel yang mengenai dikalikan dengan mu-nya gitu. Nah, jika fotonnya datang dalam berbagai harga energi, maka ini fluxnya sendiri adalah jumlah dari masing-masing flux ya, jumlah keseluruhan fluxnya berapa gitu. Sehingga nanti besarnya koefisiennya ya koefisiennya jumlah juga gitu ya, jumlah dari yang ini juga gitu. Nah, interaksi sinar gamma dengan material itu bisa membentuk yang namanya elektron foto atau kita kenal dengan eksperimen fotoelektrik. Dan muncul juga di efek Compton dan muncul juga di produksi pasangan. Nah, ini mempunyai intensitas yang berbeda-beda ya, antara 0 sampai 0,01 mega elektron volt sampai 10 mega elektron volt. Kalau yang produksi pasangan bisa lebih ya, lebih dari 1 mega elektron volt gitu ya. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan teman-teman mengingat itu ya, kalau di peluruhan aktivitas ini ya, deret radioaktif gitu ya, bagaimana serapan radioaktif gitu ya. Nah, ini serapan radioaktif itu bisa mengalami pelemahan intensitas radioaktif yang melewati medium. Jadi kalau misalkan ada pasien yang difoto dengan sinar X, ada bagian-bagian yang tidak perlu difoto, khususnya bagian-bagian organ yang memang sangat riskan untuk difoto ya. Nah, itu biasanya kan dilindungi oleh sebuah baju ya, baju yang dipakai dalam rongsennya gitu ya. Nah, itu bajunya itu terbuat dari timbal gitu ya. Nah, jika seberkas foton-foton yang datang pada suatu medium intensitasnya ternyata berkurang secara eksponensial dengan bertambahnya ketebalan penetrasi di dalam medium, maka intensitasnya dalam medium ini mirip dengan intensitas radioaktif yang saya tuliskan tadi, yang di apa itu namanya sebelumnya, I sama dengan ini ya, yang rumusnya I0 ini, yang apa namanya, I sama dengan ini, yang ini ya, gitu. Nah, ini berkaitan dengan serapan atau yaitu tadi pelemahan intensitas radioaktif yang melewati sebuah medium gitu ya. I0-nya ini adalah intensitas foton yang datang. Ini diukur dari jumlah foton per meter kuadrat sekon. Jadi perluasannya.
X-nya, X yang ada di eksponensial di atas itu adalah jarak yang ditempuh berkas foton dalam sebuah medium. Mediumnya yaitu tadi ya, medium apa gitu ya. Nah, I itu adalah intensitas berkas setelah I X ya, yang di sini, I yang di sini gitu ya. Ini adalah intensitas berkas setelah menempuh jarak X dan U-nya ini atau mu ya, ini nggak bisa pakai mu, tulisnya pakai U, itu maksud saya adalah mu ya, yang ada di persamaan tadi yang saya tunjukkan mu-nya, itu disebut dengan sebuah koefisien pelemahan ya, atau dia merupakan parameter ya, parameter koefisien pelemahan medium dalam meter pangkat min 1 gitu ya, per meternya gitu ya. Nah, ini yang digunakan juga dalam sebuah apa ya istilahnya ya, pencirian di media. Nah, dosis serap gitu ya. Dosis serap ini saya lupa ingat ya, apakah pernah saya jelaskan untuk yang dosis serap? Seingat saya sih sudah di radioaktif, sudah saya bahas sedikit gitu ya, dosis serap. Dalam perambatan sinar radioaktif yang membawa energi gitu ya. Dosis serap dalam perambatan sinar radioaktif itu membawa energi. Nah, bila sinar radioaktif itu bisa mengenai material gitu ya, maka energi dari si apa itu namanya ya, kayak ini tadi ya, ada hubungan, yaitu ada semacam, kok emang hilang mana ya? Sorry, bentar. Jadi ada sebuah interaksi di mana dalam perambatannya sinar radioaktif itu kan membawa energi ya. Nah, bila sinar radioaktif ini mengenai suatu materi, maka energinya itu bisa diserap oleh materi tersebut. Nah, dosis serap atau dosis serapan gitu ya, biasanya didefinisikan sebagai banyak energi radiasi pengion yang diserap oleh materi per satuan massa. Satuannya adalah radian gitu ya. Nah, ini kemarin dulu sudah pernah di awal ya sudah saya jelaskan insya Allah ya, bagaimana membandingkan kerusakan yang ditimbulkan oleh radiasi dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh sinar X atau sinar gamma dalam sebuah dosis serap yang pada sebuah persamaannya tersendiri gitu ya, ada faktor-faktornya, ada faktor kualitasnya, gimana kalau sinar X itu punya faktor, sinar X dan sinar gamma tentunya ya, itu punya faktor kualitasnya 1 ya. 1. Partikel beta punya 1 sampai 1,7, partikel alfa yang lebih besar ya sampai 20 gitu ya. Terus proton, neutron punya juga 10 sekitar gitu, ion-ion berat punya faktor kualitasnya 20. Nah, dosis serapan ekuivalen ini didefinisikan sebagai hasil kali dosis serapan terhadap sebuah faktor kualitas. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman melihat gitu ya, interaksi sinar gamma dengan material ya hubungannya juga demikian juga gitu ya. Dimana kalau misalkan pada produksi pasangan gitu ya, di sini kita lihat bisa kita hitung berapa jumlah intensitasnya. Dimana di sini diawali dari intensitas fotoelektrik, terus Compton ditambahkan dengan produksi pasangannya. Nanti akan menghasilkan sebuah delta intensitasnya gitu ya. Nah, proses-proses lain gitu ya, ada proses-proses yang berhubungan dengan hamburan Rayleigh atau hamburan koheren klasik, yaitu sebuah hamburan elastik yang terkenal. Ini terjadi antara foton dari energi rendah dengan atom yang memiliki nomor atom yang tinggi atau Z yang tinggi, gitu ya. Sebutkan Z yang tinggi itu yang Z-nya lebih dari 82 ya, bisa 83 ke atas gitu maksudnya. Nah, hamburan Thomson atau hamburan Compton nuklir gitu ya, ini merupakan sebuah hamburan antara foton dengan sebuah inti. Nah, efeknya sangat kecil gitu ya. Nah, efek fotolistrik inti ini terjadi ketika sebuah foton itu diserap inti dan menyebabkan dilepaskannya nukleon atau yang disebut dengan photodisintegration. Nah, nukleon resonance scattering sendiri ini adalah energi foton yang sangat dekat dengan gap energi 2 level tertentu, diiringi oleh dieksitasi dari sebuah inti. Nah,
elektron elastik potensial scattering atau hamburan elastik dari sebuah inti gitu ya, ini merupakan hamburan foton oleh medan inti. Kalau digambarkan seperti ini untuk efek fotolistrik ya, bagaimana sebuah foton mengenai sebuah material, kemudian ada elektron yang terpental. Before and after-nya seperti ini digambarkannya. Kemudian bisa juga dicari cross section untuk elektron fotonya, kita bisa mendapatkan jumlah dari berapa elektron fotonya, kita bisa menghitung memakai rumus yang ada di sini ini gitu ya. Yang ini. Nah, kemudian kalau misalkan untuk cross section secara lebih umum bisa digambarkan bahwa jumlah dari cross section elektron foto itu sebanding dengan 1 per konstanta Planck dikalikan dengan frekuensi pangkat 7 per 2-nya gitu ya. Nah, ini kalau misalkan sudah ada yang membuat pengujiannya gitu ya, ini di sini ditunjukkan bentuk dari kurvanya itu seperti ini. Yang di sini adalah besar mu-nya gitu ya, koefisiennya, yang di sini yang ada di bawahnya ya, X-nya itu adalah nomor atomnya. Ketika nomor atomnya ada di sekitar 20, dia ada di berapa, seperti itu ya, digambarkan per layer-layernya gitu. Dan ternyata gitu ya, distribusi sudut hamburan elektron pada fotoelektrik itu bisa digambarkan seperti ini. Nah, kalau teman-teman melihat ini juga ada partikel beta. Kalau yang di sini partikel betanya 0, tapi kalau yang di sini menghambur ketika partikel betanya sepertiga gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan dilihat juga gitu ya, kejadian yang ada di efek fotolistrik ini juga terjadi di efek Compton gitu ya. Di mana di sini awalnya ada foton yang mengenai sebuah elektron, lalu elektronnya terhambur gitu ya ke arah sini yang menjadi terpental menjadi 2 arah yang berbeda gitu. Yang di sini menjadi elektron hamburan, kemudian yang di sini menjadi foton hamburan ya. Ini seperti itu. Jadi before dan after-nya adalah seperti itu gitu. Nah, efek Compton sendiri ini menggambarkan sebuah interaksi antara foton dan elektron yang bebas atau yang dapat dianggap bebas gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan dilihat setelah proses selesainya foton terlepas dengan energi itu lebih rendah dan sisa energinya diambil oleh recoil elektronnya gitu ya, maka ada hukum kekekalan momentum secara relativistik. Di sini diberikan suku-suku relativistiknya gitu ya. Di sini ditambahkan, jadi hasilnya adalah seperti ini, dan perumusan efek Comptonnya nanti akan menghasilkan perumusan seperti ini ya, yang ini. Seperti itu. Ini dicatat saja, nanti akan saya berikan ininya ya, filenya. Terus dalam efek fotolistrik itu juga ada cross section. Nah, cross section ini sebenarnya dibuat oleh Klein-Sina gitu ya. Ini yang membuat itu seperti itu ya. Jadi semacam nggak tahu ya, itu dibuat untuk apa gitu ya. Tapi memang penting gitu ya, bagaimana dia memperhitungkan yang pertama cross section pada Compton totalnya, terus energi terhamburnya, terus energi terserapnya, terus energi yang terhambur antara sudut 0 sampai theta 0 kayak gitu ya. Nah, ini digambarkan oleh Klein-Sina. Cross section efek Compton itu kalau digambarkan per sudutnya adalah seperti itu, terdiri dari cross section Compton totalnya, yaitu jumlah seluruhnya gitu ya, terus per part dari penyinarannya gitu ya. Nah, itu mengenai peluruhan dan juga mengenai peluruhan alfa, beta, dan gamma gitu ya. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan ini nanti buat apa gitu ya istilahnya ya, pemahaman ini gitu ya. Nah, pemahaman ini sebenarnya perlu sekali diketahui ketika kita akan beralih ke pembahasan mengenai yang namanya nuklir gitu ya. Nuklir itu bermacam-macam. Dia bisa berupa pembangkit tenaga listrik, nuklir, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan kita mau membahas, yang awal akan kita bahas yaitu detektor nuklir terlebih dahulu gitu ya. Nah, ini kita awali dikit gitu ya untuk pembahasan ke detektor nuklir. Di mana detektor nuklir ini gitu ya, dia
dia ada karena sebuah hal ya, istilahnya gimana ya? Jadi kalau diceritakan itu begini, sinar radioaktif itu kan berbahaya ya teman-teman ya. Yang namanya sinar radioaktif itu berbahaya. Uranium mempunyai sinar, bisa memancarkan sinar partikel alfa, beta, gamma, itu kan berbahaya gitu ya. Dan tidak dapat kita lihat, tidak seperti sinar matahari, tidak seperti sinar lampu yang bisa menyinari benda-benda di sekitar kita. Itu kan masih kita bisa melihatnya, meskipun cahaya yang terlihat adalah cahaya monokromatik. Tapi kemudian ketika ada proses dispersi, misalkan pada cahaya matahari gitu ya, ada proses dispersi di situ, jadi bisa ada muncul magico hibinium atau kalian kenal dengan istilah pelangi seperti itu. Itu adalah peristiwa dispersi dari cahaya monokromatik. Nah, sinar radioaktif itu berbahaya dan tidak dapat kita lihat, sehingga kita perlu atau kita harus memiliki alat untuk bisa mendeteksi adanya sinar radioaktif tersebut. Nah, alat untuk detektor dari sinar radiasi radioaktif gitu ya, itulah yang disebut dengan detektor radiasi. Nah, detektor radiasi ini terdiri dari berbagai banyak jenis ya. Ini tuh kenapa ya kok nggak bisa hilang ya tadi ya, ininya ya udahlah ya. Mohon maaf ya, ini ada coretannya, ini nggak tahu di sini kok nggak bisa hilang gitu ya. Kenapa saya juga kurang paham. Kita bahas aja gitu ya. Jadi detektor radiasi itu ada beberapa aspek gitu ya, ada beberapa hal gitu ya. Yang pertama mungkin akan saya bahas mengenai ionisasi chamber gitu ya. Oke, kita mulai ionisasi chamber. Sebenarnya selain ionisasi chamber ada banyak ya, ada pencacah Geiger-Müller, itu untuk mendeteksi radiasi juga, ada kamar kabut, terus ada film fotografis, terus ada detektor detektor sintilasi kayak gitu ya. Nah, ionisasi chamber ini adalah detektor yang paling tua dan dia tipe yang paling banyak gitu ya. Yang tipe paling banyak yang terjadi istilahnya ya? Yang paling banyak digunakan gitu ya. Yang paling banyak digunakan dan memanfaatkan efek yang bernama efek yang dihasilkan ketika partikel radioaktif itu bisa melewati gas gitu ya. Nah, bentuk utamanya interaksinya dia adalah ionisasi dan eksitasi dari molekul gas sepanjang jejak partikelnya. Dan ion-ion yang terbentuk itu karena interaksi langsung dari partikel radioaktif dan gas karena efek sekunder. Dan parameter pentingnya adalah jumlah ion yang terbentuk sepanjang jejak partikel. Nah, energi yang diperlukan untuk membentuk pasangan ion dari beberapa jenis gas. Itu katakanlah di sini contohnya banyak ya gasnya ya, ada gas argon, ada gas helium, ada gas hidrogen, H2 itu hidrogen ya. Ini paling banyak di alam semesta kita ya. Ada nitrogen, N2, ada udara itu ya udara kita ini. Ada oksigen itu maksudnya oksigen murni ya. Ini gas-gas murni semua ya, gas mulia. Ada CH4 atau metana. Nah, untuk energi yang diperlukan untuk membentuk pasangan ion yang pertama itu sekitar ini, mulai dari 15 sampai ini 24 yang paling banyak di helium. Kemudian untuk elektron cepatnya yang paling besar ya helium juga, dan untuk alfanya, partikel alfanya yang paling besar juga helium juga. Nah, ini energi yang diperlukan untuk membentuk sebuah pasangan ion gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan kita membahas detektor ion chamber atau detektor ion kamar gitu ya, kamarnya detektor gitu ya. Ini apa ya? Ada energi rata-rata yang diperlukan untuk membentuk pasangan ion itu lebih tinggi dari energi ionisasi. Karena ada mekanisme yang memungkinkan partikel radioaktif itu kehilangan energi tanpa menimbulkan ionisasi. Misalnya eksitasi ke bound state dari energi yang lebih tinggi. Bound state itu
ke tingkat yang paling atas gitu ya. Untuk 1 mega elektron volt partikel kira-kira ia akan berhenti setelah bisa mengionisasi hampir 30.000 pasangan ion dan muatan yang terkumpul sejumlah 4,8 coulomb ya, pangkat 15 ya, min 15 coulomb. Dan di detektor ion chamber ini gitu ya, ada faktor Fano ya. Faktor Fano ini faktor pengali yang harus dilakukan pada varian yang diprediksi agar sesuai dengan harga eksperimen gitu ya. Nah, ini berbeda dengan skema cloud chamber. Jadi ada ion chamber, ada cloud chamber atau kamar kabut ya. Kalau di kamar kabut ini udara itu didinginkan sedemikian sehingga terjadi uap ya, mencapai keadaan jenuh. Maka udara tersebut bisa masih dapat didinginkan tanpa terjadi pengembunan. Nah, pada keadaan ini nanti akan menemukan gitu ya bahwa ada ion-ion gas yang juga bertindak sebagai ion yang menghasilkan pengembunan. Dan dia menyadari ada sebuah ionisasi yang lewat gitu ya. Nah, di situ bisa tergambarkan jejak-jejaknya gitu ya. Dari situ bisa terdeteksi bahwa ada sinar radioaktif gitu ya. Nah, ion chamber sendiri ini memanfaatkan difusi, transfer muatan, dan rekombinasi. Nah, atom dan molekul netral pada dalam yang berada dalam gerak thermal yang tetap itu ditandai dengan jarak yang bebas, rata-rata yang spesifik untuk jenis gas yang tertentu. Nah, ion plus ya, ion positif dan elektron itu juga mengalami yang namanya pergerakan thermal atau pergerakan yang dikarenakan adanya suhu. Dengan elektron lebih besar geraknya. Nah, sebuah kumpulan titik elektron itu bisa menyebar di sekitaran titik itu dengan distribusi Gaussian. Dengan standar deviasinya adalah dalam bentuk sigma ini ya. Dan D ini ada tetapan difusi, T-nya ini adalah waktu yang terlampaui gitu ya. Nah, ion chamber yang sifatnya rekombinasi ini terjadi jika ion positif itu bertumbukan dengan elektron dan akan terjadi yang namanya rekombinasi. Laju rekombinasi sendiri bisa dihitung dengan jalan yaitu diturunkan ya jumlah dari kerapatan ion positif per waktu dan jumlah kerapatan ion negatif per waktu. Nanti akan menghasilkan alfa atau koefisien rekombinasi gitu ya. Untuk ion yang ada di gas dengan kecepatan driftnya gitu ya, kecepatan arusnya gitu, drift itu maksudnya arusnya yang ada di ini ya, gasnya itu ya. Sebuah fluida itu kan bisa mengalami drift ya, dia bisa mengalir gitu ya. Nah, itu dapat diprediksi dengan ini gitu ya, rumusan ini, di mana V ini gitu ya adalah laju driftnya, laju alirnya. Mu-nya ini adalah mobilitas, E-nya adalah kuat medan listrik, dan P ini adalah tekanan gas. Perlu dijadikan catatan bahwa tekanan gas ideal itu adalah 1 atmosfer. Nah, gitu ya. Jadi dalam 1 atmosfer. Dan E-nya kuat medan listriknya adalah 10 pangkat 4 V per M dengan mobility-nya sekitar ini gitu ya. Sehingga akan menghasilkan yang namanya kecepatan laju drift atau drift velocity gitu ya. Ini sebesar 1 meter per second untuk ion dalam sebuah gas dengan kecepatan driftnya gitu ya. Ini idealnya seperti itu. Untuk elektron yang jauh lebih tinggi otomatis ya mobilitasnya juga akan lebih tinggi. Jadi kalau misalkan elektron mobilitasnya lebih tinggi maka mobilitasnya ya sekitar 1000 kali ionnya. Nah, ada waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan semua ion itu dalam orde 10 mikrosekon gitu ya. Sedangkan untuk elektron dalam orde mikrosekon. Jadi ada mikrosekon, ada mikosekon gitu ya. Ini adalah perbedaan waktu yang diperlukan. Dalam pengaruh medan listrik gitu ya. Di kamar ion tadi itu terjadi arus ionisasi. Ini arus ionisasi itu terjadi karena pengaruh medan listrik ion plus dan elektron yang bergerak dan akan menimbulkan arus listrik. Nah, kalau ada fluks partikel radioaktif yang cukup konstan dengan ukuran tabung yang kecil, maka otomatis laju pembentukan ionnya itu akan setimbang dengan laju hilangnya ion atau bisa mengalami rekombinasi ya. Seperti digambarkan kalau misalkan teman-teman dulu memperhatikan ya di tingkat-tingkat energi gitu ya. Bagaimana energi di ground state ini pindah ke
energi yang lebih tinggi dan nanti bisa kembali dengan cepat. Nah, ini adalah peristiwa rekombinasi. Jadi rekombinasi itu kayak gitu penggambarannya. Nah, bila rekombinasinya itu relatif kecil, maka arus tunak atau arus yang bisa mengalir itu bisa menggambarkan laju pembentukan pasangan ion. Nah, ini berarti flux partikel yang berarti pembentukan pasangan ionnya itu adalah berupa flux partikel radioaktif. Nah, ini prinsip kerja detektornya itu seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi agak berbeda dengan kalau yang jejak kamar kabut ya. Kalau cloud chamber itu bagaimana nanti akan menghasilkan uap, terus habis gitu jejak kabutnya itu digambarkan dalam kamar kabutnya nanti bergantung pada partikel yang digunakan gitu ya. Dan itu menunjuk bahwa jenis partikel radioaktifnya apa gitu ya. Nah, kalau di ion chamber gitu ya, kita memanfaatkan ionisasinya. Jadi karena setiap ion dari sinar-sinar itu kalau ketemu sama elektron dia akan menimbulkan arus listrik, maka bisa dilihat berapa laju pembentukan ionnya. Kalau laju pembentukan ionnya itu setimbang dengan hilangnya ion, berarti terjadi rekombinasi. Kalau rekombinasinya lebih kecil, maka menggambarkan bentukan pasangan ionnya, dan itu berarti flux partikel radioaktif gitu ya. Jadi di situ kita bisa tahu jenis sinar radioaktif apa yang ada di situ gitu ya. Nah, itu penggambaran di ion chambernya itu seperti itu. Nah, ini digambarkan pada sebuah apa ya ini ya, diagram gitu ya. Di sini di daerah datar ion chamber medan listrik telah cukup besar untuk menekan rekombinasi ke level yang dapat diabaikan. Di sini applied voltage-nya sejumlah ini. Ini kita bisa melihat. Nah, ini perbedaan ya. Ini untuk daerah Geiger-Müller. Jadi untuk daerah detektor Geiger-Müller seperti ini. Sedangkan untuk daerah proporsional counter seperti ini dan untuk daerah ion chamber seperti ini deteksinya gitu ya. Nah, ini arus ionisasi yang berbeda untuk 3 macam detektor. Nah, proportional counter ini juga merupakan salah satu detektor. Digambarkannya seperti ini tadi ya. Jadi pertama ada ion chamber, proportional counter, dan Geiger-Müller gitu ya. Detektor semua ini ya, termasuk sintilasi itu juga detektor. Jadi yang tadi kita bahas sudah yang ionisasi chamber atau kamar ionisasi. Kemudian ada detektor yang disebut dengan proportional counter. Ini dikembangkan pertama kali akhir tahun 40-an. Dan dia bekerja dalam sinyal-sinyal atau modus pulsa. Kemudian dia menggunakan ionisasi sekunder untuk memperbesar muatan yang terbentuk akibat masuknya partikel radioaktif. Tinggi pulsa itu sebanding dengan energi partikel radioaktif yang masuk, dan di sini aplikasinya adalah pada sinar X energi rendah. Penggambaran skema dari proportional counternya adalah seperti ini. Jadi di sini ada anoda dan wire gitu ya, wire kawat gitu ya. Di sini ada elektron-elektron, ada katoda di sini sebagai penangkapnya gitu. Nah, di situ digambarkan seperti itu. Medan listrik yang lebih tinggi daripada ion chamber ini menghasilkan terjadinya ionisasi rendah. Nah, ini kalau medan listriknya dia bisa dihitung berapa kuat medan listriknya, ambang medan listriknya juga. Nah, di sini ada sebuah konstanta yang ditunjuk, yang disebut dengan konstanta Taussend. Ini ya, alfa ini ya. Oh, ini enggak, ini alfa ya. Di sini ada alfa. Alfa ini ya. Jadi kita bisa memperhitungkan. Nah, proportional counter daerah kerjanya kita bisa lihat gitu ya, kalau dibandingkan pada pulsa. Kalau yang tadi dibandingkan pada arus ya. Ini kalau arus ionisasi applied voltage-nya seperti ini gitu ya. Seperti ini bentuknya. Nah, kalau ditinjau dari pulsanya, proportional counter ada di wilayah seperti ini gitu ya. Untuk daerah yang dekat dengan daerah Geiger counter, maka proporsionalitas detektornya akan bisa menjadi berkurang. Jadi ada deviasi. Sehingga daerah yang ada di sini ini disebut dengan daerah proporsional terbatas ya. Ini ya yang ada di titik daerah sini. Ini adalah daerah proporsional terbatas. Nah, ada satu lagi yaitu yang disebut dengan Geiger-Müller counter. Jadi penghitung atau pencacah
Gregor-Muller. Ini bila tegangan elektroda itu terus dinaikkan dari daerah proporsional 1000 volt atau lebih, maka akan terjadi kondisi ionisasi sekunder yang sangat tinggi, sehingga terjadi keadaan avalanche gitu ya. Di sini pulsa yang terjadi akibat masuknya partikel radioaktif ke bejana gas akan menghasilkan pulsa tegangan yang cukup tinggi dibandingkan dengan pulsa pada proporsional counter gitu ya. Nah, alat pencacah ini gitu ya, sebenarnya ada praktikumnya, teman-teman. Set praktikumnya itu ya alat pencacah gitu ya, kayak dia bentuknya kayak ada kotak, terus di dalamnya itu ada zat unsur radioaktif, entah itu uranium atau apa gitu ya. Kemudian ada semacam alat untuk menembak yang detektor itu ditembakkan, terus nanti akan ada keluar nilai cacahnya gitu ya, berapa lama waktu cacahnya. Nah itu terus bisa dilihat gitu ya. Nah itu kita nggak punya ya set praktikumnya, itu sebenarnya praktikum di fisika modern gitu ada. Nah ini sebaliknya gitu ya, tinggi pulsa di sini itu tidak menyimpan informasi energi partikel yang datang, karena di pencacah Geiger-Müller ini gitu ya, energi partikel yang dimaksud itu adalah tegangan pulsa akan sama untuk berbagai jenis energi partikel radioaktif yang masuk. Jadi pencacah itu fungsinya untuk mencacah jumlah partikel yang masuk saja, bukan melihat spektrum energinya gitu ya. Nah, pencacah Geiger-Müller ini memiliki daerah operasi tegangan yang lebar, sehingga tidak memerlukan sistem regulasi tegangan yang ketat. Ini semacam keuntungan juga untuk pencacah Geiger-Müller gitu ya. Di mana pencacah Geiger-Müller atau pencacah GM gitu ya, itu adalah detektor yang paling banyak digunakan untuk mendeteksi radiasi. Karena pulsa arus listrik itu bisa dicatat pada sebuah pencacah dan biasanya juga dihubungkan ke sebuah pengeras suara atau loudspeaker sehingga dapat mendengar klik gitu ya, ada tik 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 setiap kali suatu sinar radioaktif itu melewati tabung. Nah kalau di UM kayaknya dulu pernah ya saya praktikum pakai pencacah ini Geiger-Müller control ini gitu ya. Jadi kalau dia ya itu tadi digambarkannya ada sebuah kotak, di situ di dalamnya itu ada unsur radioaktifnya gitu ya, terus kita kayak nembak aja, terus ada yang tik 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 tik. Nah suara itu setiap kali tik 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 itu ya, klik 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 itu menandakan ada sinar radioaktif yang melewati tabung gitu ya, bentuknya seperti itu. Nah itu bentuk pencacah Geiger counter itu ya begitulah gitu ya, kalau misalkan digambarkan gitu. Kemudian yang selanjutnya, detektor selanjutnya adalah detektor sintilasi. Nah, detektor sintilasi ini ternyata mampu mencacah jumlah partikel radioaktif dan energinya. Kalau yang tadi kan, yang Geiger-Müller kan nggak bisa ya dihitung energinya, hanya mencacah jumlah partikel saja gitu ya. Nah, partikel radioaktif yang menembus detektor itu bisa menimbulkan cahaya tampak kalau yang di detektor sintilasi. Cahaya tampak ini kemudian bisa menimbulkan yang namanya efek fotolistrik dan menghasilkan elektron. Jadi alat ini itu sebenarnya yang disebut dengan detektor sintilasi itu merupakan sebuah alat yang menggunakan bahan logam yang atom-atomnya mudah dideteksi oleh radiasi yang datang atau kita kenal dengan efek fotolistrik itu ya. Efek fotolistrik itu kan keluarnya elektron-elektron dari permukaan logam ketika terkena radiasi. Bahan-bahan yang umum digunakan sebagai sintilator ya pada detektor sintilasi itu adalah kristal-kristal natrium iodida gitu ya. Bahan ini biasanya diletakkan di salah satu ujung peralatan yang disebut dengan tabung ya. Tabung apa ya lupa saya. Tabung foto pengganda gitu ya, foto multiplier gitu ya sebutannya, sehingga foton yang dikeluarkan oleh sintilator itu bisa diubah menjadi sinyal listrik. Jadi penggambarannya seperti itu. Jadi ada tabung foto multiplier terdiri dari beberapa elektroda gitu ya, yang disebut dengan dioda gitu ya. Gabungan dari elektroda adalah dioda gitu ya. Detektor ini ternyata juga lebih sensitif dibandingkan dengan yang Geiger-Müller gitu ya, terutama terhadap sinar gamma yang berinteraksi lebih kuat ya dengan partikel-partikel yang bermuatan. Nah, elektron yang muncul dalam bentuk pulsa ini memudahkan proses deteksinya gitu.
Jadi seperti ini penggambarannya ya. Ini ada radiasinya, ada fotoelektron, terus di sini outputnya pulsanya seperti ini. Jadi ini bisa menggambarkan output dari energinya berapa gitu ya. Nah ini kelebihannya sintilasi seperti itu. Nah sifat-sifat detektor sintilasi yang ideal, yang pertama adalah bisa mengubah energi kinetik partikel bermuatan ke cahaya sehingga dapat dideteksi dengan efisiensi yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, konversi ini bersifat linear terhadap energi partikel yang datang. Dan yang ketiga, medium itu bersifat transparan terhadap panjang gelombang yang dipancarkan. Yang keempat, waktu tunda ke terbentuknya pulsa sesingkat mungkin. Yang kelima, material itu bersifat baik secara optik dan memungkinkan fabrikasi dengan ukuran ideal. Yang keenam, indeks refraksi mendekati indeks refraksinya gelas. Ya, kita tahu indeks refraksi gelas itu kan yang ideal ya, paling bagus ya, 1,5 untuk memungkinkan coupling antara efisien cahaya sintilasi ke tabung foto multipliernya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman merangkum ya, rangkum bersama-sama gitu ya, rangkuman mengenai detektor radiasi gitu ya. Untuk yang detektor zat padat nanti aja dulu. Ini kalau misalkan kita membahas tentang rangkuman detektor gitu ya. Detektor tadi sudah ada saya jelaskan, yaitu ada detektor ionisasi, terus ada ionisasi ada sintilasi gitu ya, ada kamar kabut gitu ya. Kamar kabut saya jelaskan sekilas doang gitu. Terus ada pencacah Geiger-Müller gitu ya. Nah, ini berdasarkan rangkumannya kalau misalkan kita pilah gitu ya berdasarkan prinsip kerjanya gitu ya. Ada yang beda-beda gitu ya. Prinsip kerja. Terus ini detektornya. Nah, ini ternyata kalau prinsip kerjanya menggunakan ionisasi gas. Ini ada detektornya, kita pakai tabung Geiger-Müller juga bisa, kamar kabut juga bisa, pencacah percikan juga bisa, tapi ini tidak peka terhadap sinar gamma, tidak peka sinar gamma ya, tidak peka sinar gamma. Nah, kalau prinsip kerjanya memakai efek fotolistrik ya, fotolistrik yaitu mengubah ionisasi jadi pulsa listrik gitu ya. Ini detektornya kita bisa manfaatkan sintilasi. Ini peka terhadap sinar gamma. Jadi ini adalah suatu kelebihan dari detektor sintilasi. Karena detektor sintilasi ini peka dengan sinar gamma gitu ya. Gitu istilahnya. Oke, mungkin dari sini dulu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Silakan, apakah ya silakan. Sebelumnya yang prinsip kerja untuk detektor menggunakan ionisasi gas itu tadi tabung GM, kamar kabut, sama yang proporsional counter itu tadi, Bu. Ya, iya betul, proporsional counter, ya. Iya, terima kasih, Bu. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, jadi fungsinya detektor itu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita sudah mempelajari bahwa sinar-sinar radioaktif itu ada sinar alfa, gamma, beta beserta bagaimana bentuk peluruhannya, dan kita juga tahu kalau misalkan daya tembus masing-masing sinar juga sangat beragam gitu ya. Dan kita juga tahu bahwa yang namanya sinar radioaktif itu kan tidak baik ya, berbahaya juga buat kita. Makanya perlu ada detektor. Kenapa harus ada detektor? Yaitu tadi kalau kita ingin memanfaatkan lebih jauh tentang nuklir ini gitu ya, kita juga harus membentengi atau apa ya, ya harus bisa ini tadi menekan bahaya radiasi gitu ya. Jadi supaya ketahuan ini sinar apa gitu ya, maka kita memerlukan detektor gitu ya. Nah, oke, mungkin apa yang bisa saya jelaskan hari ini sebegitu dulu ya. Nanti silakan dipelajari dari file yang sudah saya berikan, dan mohon maaf kalau misalkan hari ini terpaksa dirubah jamnya, siang-siang mungkin sudah pada ngantuk, tapi nggak apa-apa, anggap aja ini ngabuburit ya.
Dan saya ucapkan selamat berpuasa, tinggal sebentar lagi ya, sudah buka gitu ya. Jadi yang mau beli takjil ataupun mau mempersiapkan buka, silakan dilanjutkan persiapan bukanya gitu ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kekurangan untuk perkuliahan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dalam suasana UTS ya. Sebenarnya sekarang UTS, tapi kan belum UTS, jadi ya UTS-nya minggu depan gitu ya, offline di kelas masing-masing pada jadwal masing-masing juga gitu ya. Terima kasih, demikian saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oh, bentar.